Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya dapat paketan. Ini beli ya, teman-teman, beli. Ini saya order ya di sesama pecinta Calathea juga ya, sesama penghobi Calathea. Nah, ini di sini saya ordernya ID medalion ya. Ini di 10 pot ya, atau di 10 tanaman. Nih ya. Nah, kebetulan untuk akhir-akhir ini saya mau tanam Calathea-nya itu, bahkan nanti untuk begonia dan jenis lainnya itu mau sama rata ya. Untuk media tanamnya itu menggunakan dua bahan saja ya. Dua bahan saja di luar pupuk atau di luar nutrisi ya. Jadi untuk media tanamnya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan media tanamnya hanya dua jenis saja. Untuk bahannya itu hanya kompos daun bambu atau daun bambu fermentasi, terus ditambah sekam fermentasi ya. Nah, hanya dua macam itu. Nah, untuk media tanamnya kalau dikira belum begitu steril ya, boleh ditambahkan furadan untuk hama media ya, seperti cacing, kutu media, dan semacamnya hama penggerek batang itu ya. Supaya nanti untuk mencegah batang-batang dari Calathea-nya itu tidak menghitam atau tidak patah ya, membusuk. Nah, ini di video-video sebelumnya itu udah sering banget ya saya buat tutorial tanam Calathea ya. Nah, kali ini saya mau repotting ya, jadi atau pemindahan tanaman ya. Nah, ini untuk medianya sudah cukup jelas ya. Untuk medianya itu saya menggunakan cacahan daun bambu fermentasi dan juga sekam fermentasi. Nah, di sini kelebihan dari daun bambu ini ya, daun bambu ini selain dari untuk kompos atau pupuk, ini ternyata juga untuk kompos daun bambu ini untuk menekan pertumbuhan gulma atau untuk menekan pertumbuhan rumput ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk medianya ini sudah saya siapkan, sudah saya mix atau sudah saya campur. Ini untuk potnya juga menyesuaikan. Di sini saya menggunakan pot diameter 15 ya. Pot diameter 15, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, repotting seperti biasa, ini masukkan sepertiga bagiannya dulu dalam pot seperti ini. Nah, ini tadi saya nge-live ya teman-teman, tadi saya nge-live, tapi mungkin teman-teman sibuk ya, punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi saya buatkan video yang biasa supaya nanti teman-teman bisa tonton besok, lusa, atau kapan teman-teman sempat. Kalau sudah seperti ini, teman-teman masukkan tanamannya, baru ditambahkan lagi ulang untuk medianya ya. Nah, sebelum teman-teman repotting seperti ini boleh siapkan furadan ya, seperti yang saya info tadi itu untuk hama penggerek batang atau untuk hama seperti cacing ya, hama media atau kutu media. Itu boleh pakai, boleh juga tidak. Lalu ini saya ada granul ya, granul ini yang biasa saya ecer ya. Kalau teman-teman mau order ini di harga normal 25.000 ya, satu kemasannya seperti ini bisa untuk di kisaran 20 sampai dengan 25
pot. Jadi intinya kalau teman-teman beli di harga 25.000 berarti untuk 20 kisaran di 25 pot, dalam satu potnya itu hanya butuh nominal uang Rp1.000 ya. Rp1.000. Nah, ini tadi ya seperti ini kurang lebih untuk hasilnya. Ini saya ulangi ya. Nanti teman-teman bisa lakukan sampai selesai ya. Kalau sudah medianya sepertiga bagian seperti ini, teman-teman lakukan tabur furadan ya. Nah, furadan kemarin ada yang komen terlalu banyak ngasihnya, katanya kalau di pohon jagung itu di kisaran di 7 gram ya untuk satu pohonnya. Nah, di sini saya taburnya itu kesannya terlihat banyak ya teman-teman, padahal kalau ditimbang juga nggak sampai 7 gram lah ya. Jadi sebenarnya ya paling 5 graman atau 4 gram ya. Nah, setelah ini tadi kita masukkan untuk si tanamannya, ya. Nah, ini untuk media tanamnya ini nggak saya ganti dan nggak saya cuci dulu karena ini memang sama untuk medianya ya, tidak menggunakan tanah ya. Ini hanya menggunakan kompos daun bambu dan juga sekam fermentasi saja. Jadi tinggal masukkan saja seperti ini. Kalau sudah dari sepertiga tadi yang kita masukin, lalu tambahkan untuk pupuknya ya teman-teman, tambahkan untuk pupuknya. Untuk pupuknya ini teman-teman bisa menggunakan Dekastar, bisa menggunakan granul seperti yang saya juga itu secukupnya ini ya, seperti ini ya, secukupnya nih. Secukupnya ditabur saja. Boleh juga menggunakan Dekastar. Kalau untuk NPK saya nggak berani pakai kalau baru tanam ya. Kalau untuk granul berani karena ini sistemnya organik dan slow release juga ya. Nah, oke teman-teman, kalau sudah ditabur untuk granulnya tadi kita tambahkan lagi medianya hingga penuh ya, hingga penuh. Nah, untuk Calathea ini ya teman-teman, untuk Calathea ini sebenarnya nggak butuh pupuk terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pupuk biasanya yang saya alami malah daunnya itu mudah terbakar ya teman-teman, mudah terbakar. Jadi kalau teman-teman mau pupuk Calathea itu usahakan untuk gunakan pupuk yang slow release saja ya, slow release saja, dan juga nggak harus sering-sering. Saya untuk pemupukan Calathea itu sebulan sekali ya, sebulan sekali, atau pas mau repotting gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pot yang kecil pindah ke pot yang besar itu baru saya kasih pupuk. Yang penting untuk Calathea ini pencegahan hamanya ya, pencegahan kutu. Karena biasanya untuk jenis Calathea ini di bagian belakang daunnya ya teman-teman, di bagian belakang daunnya itu senang atau disukai oleh kutu ya, disukai oleh kutu. Jadi teman-teman harus rajin-rajin. Jadi justru malah obat hamanya itu atau insektisidanya itu sama anti jamur ya, yang harus sering-sering dikasih ketimbang pupuk. Kalau untuk pupuk untuk Calathea ini nggak begitu rutin, nggak apa-apa. Nah, untuk Calathea saya itu benar-benar yang memang ngasih pupuknya itu hanya sebulan sekali ya teman-teman. Karena sebulan sekali, karena di minggu pertama itu saya selang-seling ya. Di minggu pertama itu saya kasihnya misalkan minggu pertama saya kasihnya granul, di minggu kedua saya kasihnya obat jamur, di minggu ketiganya saya kasih
obat kutu kayak gitu. Jadi diselang-seling ya. Kalau untuk pupuknya itu teman-teman bisa gunakan pupuk media ya, pupuk yang sistemnya dikocor, bisa juga yang menggunakan pupuk daun. Kalau yang hormonik biasa saya pakai itu pupuk bisa dijadikan pupuk kocor, bisa juga dijadikan pupuk yang disiramkan ya. Di-spray ya, pupuk daun bisa dijadikan pupuk media, bisa juga dijadikan pupuk daun. Itu diselang-seling juga ya, jadi jatuhnya semuanya itu hanya sebulan sekali. Nah, untuk pupuk granul itu sebenarnya kemasan 10 kilo ya teman-teman, kemasan 10 kilo, hanya saja karena saya banyak pelanggannya itu yang skala kecil atau tanamannya itu hanya sedikit ya, hanya tanaman teras, jadi saya kemas kecil-kecil, jadi nanti jauh lebih ekonomis. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa order atau bisa beli ya. Kalau satu saknya atau satu karungnya itu kemasan di 10 kilo, nanti jatuhnya mahal. Nah, ini untuk furadan, untuk pupuk tabur, untuk pupuk granul dan semacamnya itu. Karena saya sudah sering aplikasikan ke tanaman, jadi tanpa saya timbang udah saya kira-kira teman-teman. Terus apalagi kalau untuk yang furadan ya, suruh ditimbang 7 gram per pohon. Itu saya nggak punya timbangan gram-gramannya ya teman-teman. Jadi caranya saya biasanya itu di 200 gram ya. Di 200 gram itu hampir untuk 50 pot ya. 200 gram itu untuk di 50 pot. Jadi untuk otomatis nggak sampai 7 gram ya. Dosisnya malah lebih sedikit dari yang dosis yang sudah tertera dalam kemasan. Terus katanya harus pakai sarung tangan karena berbahaya. Nah, itu juga sudah saya pertimbangkan ya teman-teman. Habis pegang-pegang seperti ini juga saya cuci tangan bersih pakai sabun. Karena itu juga saya sadar bahayanya untuk tubuh ya teman-teman. Sadar bahayanya untuk tubuh. Ditambah lagi semua bahan kimia ya untuk tanaman itu memang sifatnya adalah beracun ya. Jadi gimana kitanya aja ya. Jadi mohon maaf ya untuk kakaknya yang komen-komen seperti itu, bukannya membantah, terus bukannya merasa sudah paling tahu, tapi memang benar ya kak. Saya untuk furadan itu kalau dibagi-bagi atau dikalkulasikan itu sebenarnya untuk 200 gram itu udah lebih dari 50 pot saya ya. Jadi otomatis kalau dihitung-hitung itu nggak sampai 7 gram lah ya untuk per potnya. Tapi terima kasih loh ya, terima kasih sudah mampir, terus terima kasih sudah komen-komen, terima kasih atas solusi dan sarannya ya. Oke teman-teman, ini sudah saya tanam semua ya. Untuk di awal tanam jangan lupa kalau punya yang granul atau pupuk organik jenis lain itu berikan ya untuk di awal tanam. Tapi kalau belum, nanti pemberiannya di kisaran 1 minggu ke depan boleh, atau setelah nanti sudah mulai tambah daun baru ya. Terus ini tadi untuk furadannya itu untuk pencegahan hama atau kutu media ya. Kalau sudah ditanam seperti ini, sekali lagi untuk media tanamnya ini nanti kedepannya saya akan sama ratakan hanya menggunakan sekam fermentasi dan cacahan daun bambu fermentasi. Nah, alasannya kenapa nanti akan saya sama ratakan untuk media tanamnya, supaya nanti untuk penyiraman untuk
pemupukan dan juga tips perawatannya itu sama rata, jadi tanpa dibeda-bedakan. Lanjut ya, lanjut. Ini untuk medianya sudah jelas, untuk pemupukannya juga sudah jelas. Jangan lupa untuk seperti ini, ketika sudah ditanam, ini sudah saya tanam nih ada 10 pot. Jangan lupa untuk teman-teman menyiram hingga mengucur atau hingga airnya itu keluar dari dasar pot ya. Nah, itu juga kenapa tujuannya teman-teman disarankan untuk menggunakan media tanam yang poros atau gembur atau berongga, supaya nanti ketika teman-teman penyiraman untuk airnya itu tidak mengendap di dalam pot sehingga tidak menyebabkan akar atau batang tanamannya itu busuk. Nah, ini untuk yang tanya, Kak, bagaimana dengan saya yang belum punya media tanam cacahan daun bambu atau belum punya yang sekam fermentasi? Nah, di sini saya hanya menyarankan ya untuk dipakai atau enggaknya cara saya itu bisa teman-teman sesuaikan. Nah, contoh kalau misalkan teman-teman di rumah belum punya media tanam seperti yang saya gunakan, itu teman-teman bisa gunakan media tanam yang lain ya, atau media tanam yang biasa teman-teman pakai, namun teman-teman juga untuk perawatannya disesuaikan. Biasanya ya teman-teman untuk perawatannya itu menyesuaikan media tanam yang kita pakai. Kalau kita menggunakan media tanam campur dengan tanah, itu teman-teman jangan sering-sering siram, karena kalau sering-sering siram nanti untuk media tanamnya itu bisa becek. Nah, kalau untuk media tanam yang seperti ini, saya pastikan ketika teman-teman siram untuk si media tanam atau si sekam bakarnya ini, si sekam fermentasinya ini bisa mengikat air atau bisa menyimpan air ya, tapi tidak menggenang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk perawatan semua tanaman saya perlakukan seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah ditanam, ketika sudah tanam di pot seperti ini, saya lakukan penyiraman sampai mengucur seperti ini. Lalu nanti dilanjut spray menggunakan B1 ya. Nah, untuk yang tanya ini tadi ya, untuk pupuk granulnya itu kan tadi dikasih pupuk granul, terus apa enggak sayang disiram? Kalau untuk pupuk granul itu disiram seperti ini sampai mengucur, itu tujuannya hanya untuk membersihkan medianya saja ya Kak, atau membersihkan bagian daun-daunnya juga, barangkali bagian daun-daunnya itu kotor dan juga ada kutunya ya. Nah, selebihnya kalau untuk pupuk granulnya itu karena dia slow release, jadi tidak mudah luntur ya. Jadi ya lunturnya bertahap. Kalau hanya kita cuci seperti ini, itu insya Allah nggak akan habis atau tidak akan luntur ya. Jadi nantinya diserap oleh akar tanaman itu secukupnya biasanya ya, bertahap. Nah, oke ya teman-teman, kalau sudah disiram seperti ini, teman-teman jangan lupa taruhnya di tempat yang teduh dulu ya, atau di tempat yang sejuk. Dan jangan lupa berikan B1. Untuk takaran B1-nya itu boleh 1 tutup, boleh juga setengah tutup untuk kisaran di air 2 liter. Nah, ada lagi misalkan pertanyaannya Kak, untuk B1-nya itu dispraykan ke daun atau disiramkan ke media, itu boleh semuanya ya. Jadi boleh disiramkan ke media, boleh juga dispraykan ke daun, boleh kedua-duanya. Jadi ada yang dispraykan, ada juga yang disiram.
Nah, untuk boleh dikenakan sinar matahari itu yang akan jauh lebih aman itu ketika daun-daun muda atau daun-daun barunya itu sudah mulai mekar atau sudah bertambah daunnya, itu akan lebih aman dikenakan sinar matahari. Nah, untuk pemupukan selanjutnya kalau saya pakai granul ini karena dia slow release, jadi untuk 3 sampai 4 bulan ke depan itu tidak saya berikan pupuk granul lagi ya. Jadi hanya 1 kali ini saja, terus nanti 4 bulan ke depan baru saya kasih lagi. Yang harus sering-sering dikasih itu selama masih adaptasi seperti ini itu B1-nya teman-teman, atau hormonik. Itu seminggu sekali. Kasihnya seminggu sekali atau bisa juga 3 hari sekali. Nah, ini bisa ya teman-teman lihat, ini ada beberapa jenis yang masih di bawah seperti ini, itu karena kondisinya tidak terlalu panas. Ini saya di kisaran jam 1 buat videonya. Itu kalau untuk kalatea yang masih adaptasi atau belum terlalu sehat itu saya taruhnya di benar-benar paling bawah, dan ini saya kasih tatakan AB mix ya. Boleh juga menggunakan hormonik, boleh juga menggunakan air tatakan B1, jadi gitu ya. Ya oke, sebenarnya ya nggak bosan-bosan, sebenarnya udah sering banget buat video seperti ini, tapi barangkali ada teman-teman yang baru menyimak atau baru pertama kali nonton males scroll ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nemuin video saya hari ini ada edukasinya, ada hal-hal positifnya, ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Oke, karena kalau buat video seperti ini tetap ada aja kurangnya, tetap ada juga salahnya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau penyampaian saya salah-salah. Nanti teman-teman bisa langsung japri jika ada suatu hal atau sesuatu yang menurut teman-teman belum jelas atau belum puas ya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam. Dadah.